kita doakan saja mereka itu apa namanya ya, ada semangat yang baru buat mereka. Kita punya kelompok binaan, biasanya ada kelompok ibu, kaum bapak, ya, ada anak, ada lansia. Shalom sahabat Siniman dimanapun berada, masih bersama kami di podcast Siniman. Selamat datang juga untuk para pendengar dimanapun berada. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu, narasumber kita, Ibu Sri Sumarni. Beliau adalah penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Mungkin lebih dekat saya panggil kakak aja ya. Ya, Kak Sri. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema itu mengenal lebih dekat penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama. Nah, untuk menjawab semuanya itu, saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin akan menambah wawasan kita tentang penyuluh agama Kristen. Untuk pertanyaan pertama, mungkin langsung saja ke pertanyaan, Kak ya. Sebagai masyarakat, mungkin masih belum begitu mengenal profesi penyuluh agama Kristen nih, Kak. Nah, mungkin kakak bisa jelaskan siapa itu penyuluh agama Kristen dan apa tugas utamanya. Baik, shalom sahabat Siniman. Kali ini tema mengenal lebih dekat penyuluh agama Kristen Kementerian Agama. Saya penyuluh PNS Sri Sumarni akan menjawab pertanyaan yang diberikan ya tentang siapa penyuluh agama Kristen itu. Memang kadang di masyarakat itu belum familiar tentang penyuluh ya. Kalau di masyarakat itu taunya hamba Tuhan atau pendeta atau penginjil. Mungkin itu yang lebih orang tahu ya. Tapi kalau penyuluh ini orang belum terlalu familiar dengan kata penyuluh. Nah, penyuluh itu berasal dari kata suluh. Suluh itu adalah penerang dalam di tengah-tengah kegelapan. Nah, itu arti suluh ya. Kata dasarnya dari penyuluh itu adalah suluh. Nah, jadi penyuluh itu adalah seorang yang diberikan tugas ya untuk memberikan bimbingan, penyuluhan ya, terus pembinaan dan penerangan kepada masyarakat ya, kepada umat ya, untuk mereka lebih memahami, lebih menghayati dan lebih mengamalkan ajaran Kristen ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa itu masyarakat Kristen? Masyarakat Kristen adalah masyarakat yang Kristen itu adalah pengikut Kristus ya. Asal kata dari Kristianos artinya pengikut Kristus. Jadi penyuluh agama Kristen adalah mengajarkan nilai-nilai tentang Alkitab, nilai-nilai tentang Kristiani. Nah, itu yang pengertian dari penyuluh. Karena ditanya tadi siapa itu penyuluh agama Kristen. Nah, di Indonesia penyuluh agama Kristen itu berada di bawah Kementerian Agama ya. Dan tugasnya itu adalah bukan hanya menyampaikan firman Tuhan saja, tetapi lebih kepada membina kehidupan beragama ya. Supaya apa? Supaya kehidupan beragama itu rukun ya. Terus apalagi moderat, dan apalagi supaya masyarakat ini punya dampak positif ya, berdampak gitu bagi orang lain ya, bagi sesama kita. Dan apa sih tugas seorang penyuluh itu? Ya, ada banyak tugas penyuluh sebenarnya ya. Tugas ada beberapa yang saya ambil di sini, ada 6 tugas penyuluh. Yang pertama itu yang jelas ya, penyuluh itu memberikan penyuluhan, memberikan pembinaan kepada umat ya, khususnya umat Kristen, bagi penyuluh agama Kristen, kepada kelompok masyarakat dan lembaga keagamaan. Setelah itu tugas penyuluh juga membimbing kehidupan beragama berdasarkan nilai-nilai Alkitab ya. Jadi kita memberikan bimbingan tentang nilai-nilai ayat-ayat yang ada di Alkitab ya, penjelasan mungkin ya,
pengajaran, ya seperti itu. Selanjutnya tugas penyuluh juga adalah menjadi mitra pemerintah dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Jadi bukan hanya sekedar di gereja saja, ya, atau di kelompok binaan itu, tetapi menjadi mitra pemerintah, ya, untuk membangun kerukunan antar umat beragama, ya. Selanjutnya memberikan edukasi tentang moderasi beragama, ya, toleransi dan wawasan kebangsaan. Jadi biasanya itu penyuluh agama itu selain di kelompok binaan, dia biasanya memberikan tentang moderasi beragama ke sekolah-sekolah, seperti itu, ya, ke anak muda, seperti itu. Selanjutnya, tugas penyuluh agama Kristen itu mendampingi masyarakat dalam menghadapi persoalan sosial, ya, moral dan keagamaan. Dan yang terakhir, tugas penyuluh itu bukan hanya sekedar di lapangan juga, tetapi dia harus juga bisa selain melaksanakan kegiatan, dia juga harus bisa membuat laporan hasil kegiatannya. Ya, seperti itu. Jadi penyuluh agama Kristen adalah pelayan. Pelayan, ya? Iya. Nah, penyuluh agama Kristen itu pada dasarnya adalah ujung tombak Kementerian Agama. Ya. Begitu. Karena sebagai pelayan, sebagai pendidik, pembimbing, sebagai komunikator juga, dan sebagai motivator, ya, untuk membantu masyarakat supaya masyarakat ini lebih bertumbuh imannya, gitu. Seperti itu. Dan berperan aktif di dalam menciptakan kedamaian, kerukunan, dan kesejahteraan antar umat beragama. Mungkin isi itu pengertian dari penyuluh dan tugas penyuluh agama, ya, Kristen. Berarti penyuluh itu lebih banyak dia langsung terjun ke masyarakat, begitu ya? Ini ada kaitannya dengan pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Ini dalam menjalankan tugas ini, Kak, yang menjadi sasaran pembinaan dan pendampingan penyuluh agama Kristen. Siapa saja yang menjadi sasaran itu, Kak? Sasaran penyuluh agama Kristen itu sangat luas sebenarnya. Dia mencakup individu, kelompok, maupun lembaga. Jadi sasaran penyuluh itu bukan hanya sekedar di gereja. Kalau yang Kristen, ya, bukan di gereja saja, tapi luas. Dia bisa ke daerah-daerah, begitu, ya. Nah, di sini ada beberapa sasaran penyuluh dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama itu tentu umat, ya. Apa saja yang diberikan kepada umat itu untuk meningkatkan pemahaman Alkitabnya, pertumbuhan iman dan kehidupan Kristen yang dewasa kepada umat. Yang kedua itu anak-anak dan remaja melalui pembinaan karakter Kristiani, pendidikan iman, dan pencegahan perilaku menyimpang. Yang ketiga itu pemuda dan dewasa muda, ya. Biasa pemuda ini lebih kepada pelajar, ya, karena pemuda kan usianya usia pelajar, ya. Dewasa muda. Selanjutnya ada keluarga Kristen, biasanya kunjungan ke masyarakat, ya, ke daerah-daerah, gitu. Selanjutnya itu lansia. Sasaran kita itu adalah lansia, panti jompo biasanya kalau ada. Selanjutnya itu ada guru agama dan tenaga pendidik. Kita juga bisa, ya, ke kampus, ke sekolah-sekolah. Nah, itu juga menjadi sasaran tugas dari penyuluh agama Kristen. Selanjutnya itu ada pengurus gereja dan pelayan gerejawi. Bisa juga kita seperti organisasi-organisasi, ya, kelompok masyarakat rentan, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan. Itu juga bisa menjadi sasaran kita untuk membimbing atau mengadakan penyuluhan, seperti itu. Dan terakhir itu masyarakat umum. Begitu. Ya, masyarakat umum itu bisa kita memberikan seperti contohnya moderasi beragama, ya, nilai-nilai kebangsaan dan pembinaan moral dan etika, seperti itu. Itu sasaran untuk kita melakukan tugas penyuluhan. Yang jadi pertanyaan saya nih, Kak, kalau kayak anak-anak itu pengalaman Kakak itu tuh kemana ya? Ke sekolah atau ke gereja? Bisa juga ke gereja. Bisa ke gereja. Bisa. Berarti itu anak-anak sekolah minggu. Sekolah minggu gitu, ya? Iya. Anak sekolah minggu.
anak-anak yang usia-usia seperti Madya itu kan anak sekolah minggu itu biasanya umur TK, SD 1, 2, 3. Biasanya umur Madya itu kelas 4, 5, 6. Oh, seperti itu. Berarti kalau dia ke gereja berarti sekolah minggunya, tapi kalau ke sekolah itu berarti langsung kepada murid-murid yang anak-anak Kristen ya, murid-murid yang Kristen. Ini pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ini apa saja kegiatan yang biasanya dilakukan oleh penyuluh agama Kristen Kak di lapangan? Apa saja? Yang dilakukan oleh penyuluh agama Kristen. Kegiatannya? Ya, kegiatannya. Kegiatannya itu beragam sebenarnya ya. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan program kerja Kementerian Agama. Ya, beberapa kegiatan itu contohnya melaksanakan penyuluhan agama ya, menyampaikan materi tentang ayat-ayat firman Tuhan ya, memberikan renungan atau khotbah atau ceramah begitu, yang membahas tema-tema tentang keluarga, tentang karakter Kristiani dan etika. Itu ketika kita melaksanakan penyuluhan agama. Setelah itu membina kelompok binaan ya. Jadi penyuluh agama itu punya kelompok binaan. Ya, kita punya kelompok binaan. Biasanya ada kelompok ibu, kaum bapak, ya, ada anak, ada lansia, mungkin ada pelajar juga, kelompok doa, kelompok persekutuan. Nah itu kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dalam kelompok binaan kita. Selanjutnya melakukan pendampingan dan konseling. Ya, jadi penyuluh agama Kristen itu wajib itu punya kegiatan untuk melakukan konseling. Ya, konseling itu biasanya pendampingan keluarga yang bermasalah. Ya, terus konseling pranikah dan rumah tangga. Serta itu pendampingan bagi masyarakat yang menghadapi masalah sosial dan rohani. Ada mungkin yang kalau satu gereja mamanya dia punya masalah keluarga atau punya masalah ekonomi atau punya masalah yang lain lah. Jadi penyuluh itu hadir, memberikan solusi bagaimana mereka bisa menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup mereka. Begitu. Ya, selanjutnya ada melaksanakan kunjungan pastoral juga, ya, mengunjungi warga yang sakit. Ya, kalau saat ini kami melaksanakannya itu sudah lama sih di sini ya, kita di RSUD mengunjungi orang sakit, mendoakan, memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka kuat secara iman begitu ya, punya pengharapan kepada Tuhan Yesus, mereka bisa disembuhkan seperti itu. Setelah itu menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti seminar, pelatihan dan pembinaan iman ya. Seperti juga ada retreat atau pembinaan rohani di sekolah. Biasanya penyuluh juga hadir di situ, ya, memberikan motivasi-motivasi, penguatan-penguatan iman kepada pelajar dan kepada guru. Setelah itu memberikan penyuluhan moderasi beragama, ya, menanamkan sikap saling menghormati, saling menghargai, ya, saling toleransi antara agama satu dengan agama yang lain, ya, memberikan materi di sekolah, ya, kampus maupun masyarakat. Nah, penyuluh hadir juga di situ. Yang selanjutnya menjalin koordinasi dengan berbagai pihak. Jadi gereja dan organisasi keagamaan biasanya kalau di Kristen itu itu ada beberapa organisasi. Contohnya organisasi BAMAK, ya kan, salah satunya ada PGPI juga, seperti itu, ada API. Ya, kita menjalin komunikasi, menjalin koordinasi dengan mereka. Ketika ada kegiatan-kegiatan, penyuluh juga harus terlibat di dalamnya. Setelah itu memberdayakan masyarakat, ya, melakukan administrasi penyuluhan juga, menyusun rencana. Jadi kita sebelum melakukan kegiatan, kita punya rencana. Apa yang mau kita lakukan, kita sudah punya rencana. Nah, kegiatan-kegiatan itulah yang kita lakukan. Penyuluh Kristen supaya penyuluh ini dikenal, hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan solusi dalam menghadapi berbagai tantangan apapun itu di masyarakat, seperti itu. Kita sudah mendengarkan tugas
kemudian kegiatan dari penyuluh agama Kristen. Tidak salah sebagai ujung tombak dari kantor Kementerian Agama, penyuluh agama itu sendiri. Nah ini kakak kan sudah berapa tahun nih kak di penyuluh dari 2021 hampir 6 tahun. 6 tahun ya. Nah dari tugas dan kegiatan yang sudah berjalan ini kak, apa pengalaman yang paling berkesan untuk menginspirasi nih kak para pendengar? Oke, pengalaman ya. Ya. Wah, pengalaman nih apa namanya sangat banyak sebenarnya. Ya. Ya. Pengalaman apalagi di Kabupaten Melawi ya. Iya. Yang notabene-nya saya bukan berasal dari sini. Oh ya. Ya. Tahun 2021 itu saya ditempatkan di sini, saya harus beradaptasi. Ya. Dengan masyarakatnya, dengan bahasanya, Ya. Mm. dengan kebiasaan-kebiasaannya kan. Ya saya harus beradaptasi dan itu tidak mudah sebenarnya. Iya, betul. Saya harus mengenal apa namanya masyarakat, harus tahu gereja ini, gereja itu ya. Dan cukup dulu mengalami kesulitan juga. Karena tidak ada yang saya kenal di sini dan itu menjadi tantangan khusus buat saya ya. Tapi puji Tuhan ya, apa namanya dengan melewati itu saya bisa mengerti, memahami gitu, sedikit demi sedikit untuk masyarakat Melawi ya. Pengalaman yang apa namanya menginspirasi itu sebenarnya semua di pembinaan saya menginspirasi. Ketika kita melihat binaan kita itu semakin hari semakin bertumbuh dengan baik, imannya kita lihat dia semakin rajin ke gereja atau perilakunya semakin baik, itu menjadi apa namanya ya kesenangan dan inspirasi kita sendiri. Sebenarnya. Jadi pengalaman itulah yang membuat kita semakin semangat dan dalam melaksanakan penyuluhan. Begitu. Kita mengunjungi apa namanya mengunjungi mereka juga, mengunjungi masyarakat, mengunjungi umat, itu juga menjadi apa inspirasi buat kita. Ya ketika mereka dikunjungi mereka senang, mereka sukacita. Ketika kita datang mendoakan, kita doakan saja mereka sudah senang loh. Kita doakan saja mereka itu apa namanya ya, ada semangat yang baru buat mereka. Iya pasti. Ya mereka mungkin yang sakit kita kunjungi, kita doakan, itu mereka apa namanya ya semangat kembali. Itu pengalaman-pengalaman yang belum lagi pengalaman kalau kita ke daerah ya. Wah, pengalaman Melawi ini kan jalannya kan betul. Cukup apa namanya ya, medannya cukup berat ya. Dan ya saya juga apa namanya baru pertama mengalami itu kan. Harus melewati jalan yang rusak, jarak yang jauh. Dan itu menjadi pengalaman yang apa namanya ya pengalaman yang inilah buat saya berkesan ya, berkesan lah buat saya seperti itu ya. Dan ya puji Tuhan saya di Melawi dengan orang-orangnya yang ramah, sangat ramah, membuat saya semakin semangat gitu. Mungkin sudah kakak jawab tadi, cuma mungkin bisa kakak tambah lagi. Dalam menjalankan tugas ini kan pasti tidak mudah nih kak. Banyak tantangan tadi seperti jalan, kemudian jarak antar kecamatan dan ya banyak hal yang menjadi rintangan gitu ya. Apa sih tantangan yang paling sering dihadapi oleh penyuluh agama Kristen khususnya di Kabupaten Melawi ini kak? Oke, yang pertama tadi udah itu luas wilayah Melawi ini kan apa namanya dan kondisi geografisnya ya. Betul. Banyak desa yang berada di jauh di pedalaman, aksesnya yang sulit, apalagi terutama kalau musim hujan ya. Itu jalannya pasti apa namanya rusak begitu ya. Itu yang membuat penyuluh itu kesulitan dan membutuhkan waktu dan tenaga itu lebih ekstra dalam menjangkau masyarakat begitu. Saya di Melawi ini untuk ke jauh-jauh yang pedalaman sekali saya belum pernah. Tetapi yang jarak dekat saja itu udah rasanya sulit begitu. Karena medannya itu cukup berbahaya ya, apalagi saya sebagai seorang perempuan ya.
agak kesulitan untuk menjangkau yang jauh-jauh begitu, yang di pedalaman sekalipun gitu. Nah itu luas wilayah dan letak geografis Melawi itu menjadi tantangan. Ya. Terus terbatasnya sarana dan prasarana itu juga ya. Oh ya, kadang fasilitasnya tidak memadai seperti jaringan internet ya. Ya. Kita itu juga menjadi kesulitan untuk kita menjangkau masyarakat atau umat yang dari pedalaman karena tidak ada sinyal. Tetapi itu tidak menjadi halangan sebenarnya. Ya. Ada yang aksesnya harus lewat air juga. Ada yang aksesnya lewat air, pakai motor air. Iya, tidak bisa lewat darat. Saya belum sampai ke sana. Tapi sudah pernah dulu mencoba. Nah, itu nanti mungkin ada waktunya ya. Dan selanjutnya tantangan selanjutnya itu jangkauan masyarakat yang tersebar ya. Jadi tersebar di mana-mana. Masyarakat Kristen ini kan banyak ya. Kabupaten Melawi ini kan cukup banyak Kristen di mana-mana ya, di daerah-daerah. Kalau saya itu menjangkau, kalau yang terlalu jauh itu belum. Daerah Menukung pernah sekali begitu. Daerah Belimbing udah sering. Dan daerah-daerah hulu sana ada juga beberapa kali seperti itu. Itu tantangan tantangan yang saya hadapi cukup berat karena melihat situasi kondisinya ya, dan keadaan juga, dan saya sebagai seorang perempuan juga tidak bisa sendiri. Iya, betul. Harus ada kawan untuk saya bisa melakukan penyuluhan seperti itu. Setelah itu keterbatasan sumber daya. Jadi penyuluh ini tantangannya juga kita nih harus kompeten. Kita nih harus punya wawasan yang luas juga untuk memberikan satu penyuluhan kepada masyarakat ya. Jadi sumber daya kita asah terus seperti itu ya. Dan sumber daya penyuluh agama Kristen di Kabupaten Melawi ini sebenarnya belum sebanding dengan luas wilayahnya. Kita masih sedikit jumlahnya, dan itu juga menjadi tantangan. Ada daerah-daerah yang tidak ada penyuluhnya. Begitu. Beberapa daerah kita belum ada penyuluh agama Kristen di sana, dan itu juga jadi perhatian buat kita sebenarnya. Ya, daerah Menukung, Ela, Belimbing Hulu, itu belum ada penyuluh sama sekali. Dan kita perlu kerja keras supaya ada sumber daya manusianya untuk kita bisa melakukan penyuluhan di sana. Baik, begitu. Seperti itu ya. Ini pertanyaan terakhir nih Kak, dari beberapa hal yang sudah kita bahas. Ini kan di era digital nih Kak, semuanya sudah memanfaatkan media sosial. Nah ini bagaimana sebagai penyuluh itu memanfaatkan media sosial ini Kak untuk menyebarkan penyuluhan itu secara baik itu Kak, menggunakan teknologi inilah. Ya, memang di era digital ini penyuluh itu harus melek teknologi ya namanya. Tidak bisa dipungkiri itu ya. Jadi kita tuh harus memanfaatkan teknologi dan media sosial itu untuk media kita melakukan penyuluhan. Ya, kalau kita hanya datang ke kelompok binaan saja itu mungkin sedikit jangkauannya. Tapi kalau media sosial ya itu sangat cepat dan luas ya, dan efektif juga karena siapapun bisa melihat, semua bisa mendengar begitu ya. Nah, beberapa bentuk pemanfaatan di era digital ini ada, saya biasanya membagikan renungan lewat grup WA kadang seperti itu. Jadi kita bagikan renungan di Facebook, Instagram, YouTube kalau ada YouTube ya, dan TikTok kalau ada pun TikTok. Jadi sehingga masyarakat itu dapat menerima penguatan-penguatan rohani lewat media sosial ya. Dan juga kita harus menyebarkan informasi dalam kegiatan keagamaan seperti jadwal ibadah, seminar, pembinaan atau pelatihan, dan kegiatan sosial lainnya supaya informasi itu mudah diakses oleh masyarakat. Jadi penyuluh agama itu bisa juga seperti itu. Jadi harus memberikan informasi tentang kegiatan ibadah. Mungkin kita juga bisa upload kegiatan-kegiatan kita ketika ibadah dan segala macam. Kita juga harus bisa supaya orang lain bisa melihat dan bisa tahu begitu. Ya, selanjutnya itu kita juga membuat konten-konten
Bisa juga kita buat konten edukasi, video-video singkat ya, podcast seperti ini, artikel-artikel juga, flyer-flyer. Kita juga bisa gunakan itu sebagai media kita untuk menjangkau masyarakat ya, masyarakat Kristen, supaya mereka di situ kita berikan ayat-ayat firman Tuhan sehingga mereka bisa membacanya. Ya. Dan kita juga membangun komunikasi dengan kelompok binaan melalui grup-grup WA. Ya, kita menyampaikan informasi-informasi yang benar ya. Kita juga mendokumentasikan semua kegiatan-kegiatan kita dan kita bagikan. Dan itu akan menjadi berkat. Itu akan menjadi kesaksian bagi semua orang yang melihat dan menyaksikannya. Ini tuh. Baik, terima kasih Kak Sri sudah membagikan sedikit pengalamannya dan pengetahuannya tentang apa itu penyuluh, tugas dan kegiatan dari penyuluh agama Kristen. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh Kak Sri ini menambah wawasan kepada kita, kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Melawi. Nah, ini kita akan mengakhiri podcast kita, Kak. Ini mungkin di akhir podcast ini bisa Kakak kasih pesan dan motivasi kepada masyarakat nih, Kak. Puji Tuhan, terima kasih ya. Pesan dan kesan ya, pesan lah ya. Pesan untuk saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Melawi, kita terus membangun kehidupan yang berlandaskan iman kepada Tuhan, ya, kasih kepada sesama dan semangat persatuan dalam keberagaman. Ya, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kerukunan antar umat beragama, kita saling menghormati, kita saling menghargai, kita saling membantu satu dengan yang lain sehingga tercipta suasana yang damai. Ya, perbedaan itu bukan alasan untuk kita terpecah belah, tetapi melainkan kekayaan yang harus kita jaga, kita syukuri dan kita pelihara, dan itu akan menjadi kekuatan kita untuk membangun Kabupaten Melawi ini supaya menjadi Kabupaten Melawi yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin itu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin. Terima kasih kepada Kak Sri yang sudah dapat hadir, dapat memberikan pengalaman, kesan dan pesannya kepada kita. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mendengarkan podcast Siniman ini. Jangan lupa tonton terus podcast Siniman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Kantor Kementerian Agama. Saya selaku host Leonardo dan Ibu Sri undur diri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.